Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ipo Novianto. Saya dari kelas Informatika Angkatan 19 K dengan NIM 19SA1329. Di sini saya akan menjelaskan proposal terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran mesin. Di sini saya saya dan teman-teman saya ini mengusung judul proposal yaitu sistem pendukung keputusan penentuan kelompok uang kuliah tunggal atau UKT menggunakan metode Key-Minds clustering. Ya, di sini saya memiliki beberapa anggota, yaitu saya sendiri Novianto, kemudian Akbar Nur Kakim, kemudian Seni Oktaviani. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai inti dari aplikasi ini dulu. Intinya nantinya adalah sistem ini dapat memberikan satu keputusan satu keputusan atau goalnya itu adalah satu hasil yang nantinya hasil tadi dapat memberikan satu penguatan terhadap keputusan nanti akan diambil. Jadi semisal kita ingin mengeluarkan satu keputusan, apakah keputusan itu adalah baik atau tidak, atau sudah tepat atau belum. Nah, sistem ini berperan untuk memberikan satu opsi, ya, opsi pilihan apakah nantinya seorang user yang menggunakan aplikasi ini akan mengambil atau tidak, ya, hasil yang dikeluarkan oleh sistem. Nah, di sini untuk permasalahan yang diambil yaitu terkait dengan uang kuliah tunggal. Jadi untuk penentuan uang kuliah tunggal sendiri itu memang sedikit ada kesulitan karena memang dalam menentukan uang kuliah tunggal ini tidak boleh dalam artian sembarangan, karena memang ini menjadikan satu satu hal yang sangat penting, karena nantinya ini uang ini nantinya akan menjadikan pembayaran, ya, uang pembayaran yang nantinya patokan pembayaran mahasiswa per semester. Jadi ketika kita nantinya salah dalam menentukan keputusan berapa uang kuliah tunggal yang nantinya akan diberikan oleh mahasiswa, itu nantinya akan menjadikan kesulitan bagi mahasiswa itu untuk melakukan pembayaran. Untuk menentukan uang kuliah tunggal ini ada beberapa kriteria, ya, ada beberapa kriteria yang nantinya kriteria ini diambil untuk dijadikan satu bahan untuk dijadikan satu informasi atau data yang nantinya didapat berapa sih uang kuliah tunggal dari mahasiswa itu sendiri. Di sini untuk parameter atau kriterianya itu diambil dari pekerjaan orang tua tentunya, penghasilan orang tua, pendidikan orang tua, kemudian di sini adalah ada daya listrik, rekening listrik, pajak PBB, pembinaan bangunan, kemudian tanggungan keluarga, status rumah, kesejahteraan. Jadi kriteria ini dari A sampai dengan I itu termasuk dalam kriteria yang digunakan untuk penentuan UKT atau uang kuliah tunggal. Selama ini dalam penentuan UKT kita masih menggunakan bantuan Microsoft Excel. Memang banyak sekali untuk penentuan UKT ini, sering sekali kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi kita mengira-ngira berapa UKT yang nantinya akan dikeluarkan tentunya dari informasi yang didapat, ya. Nah, yang pengira-ngiraan itu yang jadinya mengakibatkan terkadang salah memberikan satu hasil, ya, satu hasil yang tadinya seharusnya anak ini dapatnya sekian tapi dapatnya sekian gitu, dan yang anak ini yang memang lebih mampu malah dapatnya lebih rendah dibanding anak yang kurang mampu, seperti itu. Nah, di sini dalam menentukan UKT itu kita menggunakan namanya algoritma Key-Minds atau algoritma yang
di sini bisa kita sebutkan adalah salah satu algoritma unperceived learning paling sederhana yang menyelesaikan masalah kelompokan yang umum dikenal, ya. Jadi nanti kita klaster, kita kelompokkan, dan nanti dapatkan hasilnya seperti apa. Di sini untuk tinjauan pustakanya, di sini yang pertama adalah sistem pendukung keputusan. Jadi SPK itu sendiri adalah salah satu metode atau salah satu kayak solusi yang nantinya itu digunakan untuk memberikan satu peluang, memberikan satu keputusan terkait dengan goal ataupun hasilnya. Jadi nanti seorang user itu lebih mudah memutuskan apakah mengambil atau tidak dari informasi yang telah dikeluarkan oleh sistem itu sendiri. Nah, SPK itu memiliki beberapa karakteristik. Yang karakteristiknya yaitu, semisal yang pertama adalah yaitu tadi mendukung suatu pengambilan keputusan. Jadi mempermudah ketika seorang user ingin mengambil suatu keputusan, sistem ini memberikan satu dukungan. Yang kedua adalah terdapat interface yang nantinya itu mempermudah seorang user untuk mengontrol proses-proses tadi, sehingga nantinya didapatkan goal yaitu keputusan yang akan diambil. Yang C, kemudian SPK itu mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur dan semi struktur serta mendukung beberapa keputusan yang saling berinteraksi. Jadi misalnya kayak tadi, beberapa kriteria-kriteria yang saling berhubungan itu ditampung, dikelompokkan, diklaster untuk didapatkan satu informasi dari goalnya tadi. Kemudian D, yang ke D itu adalah memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Sementara yang E memiliki subsistem integrasi sedemikian rupa sehingga dapat fungsi sebagai kesatuan sistem. Dan F adalah memiliki komponen utama yaitu data dan model. Di sini ada beberapa fase ya. Kalau beberapa fase ini sebenarnya sih dari ada 3 fase, ada intelijensi, desain, kemudian choice ya, pilihan ya. Jadi fase yang pertama adalah tahap ini proses dalam pendeteksian dari ruang problematikanya. Jadi melakukan intelijensi, jadi penelusuran terhadap permasalahan yang ada. Kemudian lari ke tahap desain. Tahap desain ini nanti dikembangkan salah satu alternatif. Jadi alternatifnya seperti apa, layakan solusinya seperti apa. Choice itu adalah pilihannya. Jadi nanti biasanya SPK itu akan membandingkan dari beberapa data yang ada, dibandingkan kemudian dicek datanya tadi. Tuh. Oke, selanjutnya adalah data mining. Data mining itu kayak semacam data yang ada di dalam database, kemudian data tadi itu dikumpulkan dari menggunakan beberapa teknik ya, teknik statistik, matematika, dan buatan dan mesin. Nah, kemudian untuk clustering sendiri, clustering itu di sini nah, ini clustering ada terkait dengan kelompokan. Jadi tujuannya adalah melakukan pengelompokan sehingga meminimalisasi fungsi tujuan ditetapkan dalam proses cluster. Ya. Di sini saya menggunakan metode K-means itu merupakan algoritma clustering ya. Jadi ada beberapa metode lain, tapi saya menggunakan K-means karena K-means itu salah satu metode yang dapat digunakan untuk metode clustering. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari proposal yang sudah kami buat. Jadi inti dari proposal ini adalah nantinya kita akan membuat suatu intinya adalah membuat outputnya adalah sebuah aplikasi. Aplikasi tadi dapat membantu memberikan suatu pilihan, satu pendapat yang nantinya pendapat tadi itu akan memperkuat satu keputusan yang nantinya akan diambil, sehingga keputusan yang nantinya akan diambil ini tidak salah dalam penentuannya. Misalnya di dalam contoh kasus ini adalah
UKT atau uang kuliah tunggal. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa tadi yang nantinya akan ditentukan UKT-nya itu dilakukan proses yang nantinya UKT tadi ditentukan dengan ataupun berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan, seperti kayak tadi data-data PBB dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.